Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakatihi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Kita masih bahas tentang taqwa. Taqwa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa minha, dan di antara sebab-sebab kita bisa jadi orang yang bertakwa. Ya, sebab kita bisa menjadi orang yang bertakwa karena buah takwa ini teramat besar anugerah dari Allah. Apaan? Sorga dan keridoannya insya Allah. Wa minha, dan dari sebab takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, an yatazakkaral mauta li'anna man alima annahu sayamut wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar ba'asahu zalika ilal a'malis salihah hasbal istita'ah. Kata pengarang kitab Taisirul Khalaq Al-Imam Hafiz Hasan Al-Mas'udi, di antara sebab kita bisa menjadi orang yang bertakwa, ingat nih, an yatazakkaral mauta, ingat mati. Ingat mati, karena kita semua pasti mati. Makanya kata kiai saya, kayak Syukran Makmun, berani hidup berani mati. Takut hidup mati saja, takut mati jangan hidup. Mantep banget itu kalimat ya. Berani hidup berani mati, karena memang hidup kita untuk mati. Oke, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi, bahwa kematian diibaratkan sebagai jembatan yang menghantarkan seorang kekasih kepada yang tercinta dan yang terkasih. Kalau kita ngaku cinta Allah, kematianlah jembatan untuk menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, kematianlah jembatan yang dapat menghantarkan kita berjumpa dengan kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bicara mati berarti bicara cinta. Bicara mati bicara cinta. Di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hugugil Mustafa, buah karya Imam Al-Ghadiyat, satu hari Badui, A'rabi, bukan Arabi. Kalau Arabi orang Arab, kalau A'rabi Arab Badui dari pegunungan, turun dari gunung, jumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu Rasul, nanyanya macem-macem. Kata Arab Badui, ya Rasul, matas sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Waduh, serem banget ini pertanyaan. Sekalinya datang, sekalinya nanya tentang wa ilaha illallah. Kita aja takut kiamat. Gempa bumi aja orang kocar kacir. Gempa bumi nih orang kocar kacir, saking takutnya tuh. Ini orang Arab Badui sekalinya berjumpa dengan baginda Rasul yang ditanya matas sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Tapi Rasul tenang. Rasul nggak gelisah, Rasul nggak bingung, Rasul dalam keadaan tenang. Justru Rasul balik tanya orang Badui tersebut. Rasul balik tanya orang Badui tersebut, ma'adat talaha, wahai Badui, tadi engkau tanya kapan datangnya hari kiamat. Aku tanya balik, ma'adat talaha, emang situ udah nyiapin apaan? Bekal apaan yang sudah situ siapin untuk datangnya kematian, untuk datangnya hari kiamat? Kata Arab Badui, ma'adatu bikathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, aku nggak punya banyak bekal, salatku sedikit, puasa aku juga nggak banyak, sedekah yang aku keluarkan juga terbatas. Aku nggak punya bekal banyak, akan tetapi ketahuilah ya Rasul, di dalam hatiku ada cinta kepada Allah dan engkau ya Muhammad.
Dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan Allah kumpulkan nanti di yaumil qiyamah dengan siapa orang yang dia cintai, dan engkau akan berkumpul bersama aku orang yang engkau cintai sewaktu hidup di alam dunia. Sallu ala Muhammad. Li'anna man alima annahu sayamut. Kenapa kita kudu ingat mati? Karena kita pasti mati. Kalau sudah tahu kita pasti mati, laisa amamahu illal jannatu awin nar, ba'asahu zalika ilal a'malis salihah hasbal istita'ah. Kalau kita tahu kita pasti mati, rumah kita, di hadapan kita hanya ada 2 rumah. Nanti pas kita meninggal dunia, rumah kita yang terlihat hanya ada 2. Al-jannah awin nar, surga atau neraka. Nah, karena yang kita tahu itu saja, surga atau neraka tempat kita nanti tinggal di yaumil qiyamah, maka ba'asahu ilal a'malis sholihah, membuat kita semangat untuk berbuat amal soleh hasbal istitoah, sesuai kemampuan kita. Yang punya banyak, keluarin banyak. Yang punya tenaga kuat, keluarin yang banyak. Tapi kalau punyanya sedikit, biasa-biasa aja, sesuaiin ame diri kita. Insya yang kaya jangan pelit-pelit, harta benda kagak dibawa mati. Yang dibawa apa? Amal soleh, sedekah jariah, infak yang telah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi takwa kita, ingat mati menghantarkan kita bisa jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau kudu sudah mati hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Ayo kita beramal soleh untuk menggapai surga, dan kita tinggalkan sebanyak-banyaknya larangan Allah agar kita jauh dari jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena